Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bidadari di Surga. Ya, mudah-mudahan yang menyimak menyampaikan mudah menjadi amal jariah. Salam sehat, salam sukses semuanya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Amin juga akan komunikasi kembali, berbagi ruang, berbagi ilmu, berbagi rasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini gimana Mas Amin? Pertanyaannya apa? Iya, sebelumnya saya masih terima kasih lagi atas kepercayaan dan kesempatan Allah ya untuk bisa bersama dengan Ya. Pak Ustadz. Ya, jadi pertanyaan hari ini sekilas hidayah. Jadi di dalam diri saya itu punya pertanyaan-pertanyaan terkait hidayah itu sendiri. Karena memang apapun kalau nggak ada hidayahnya dari Allah kan susah nih. Kebanyakan kan gitu. Saya juga sama gitu. Kalau Allah kan mau membolak-balikan ini ya. Yang saya tangkap ini dalam kehidupan saya ini saya menemukan dibolak-balik. Kadang dikasih gelap terang. Apa maksudnya gitu kan kadang. Nah, intinya hidayah. Sebenarnya hidayah ini seperti apa gitu? Apakah petunjuk lah, intinya hidayah itu petunjuk yang diberikan kepada Tuhan, yang diajarkan. Itu yang saya pahami. Nggak tahu sebenarnya apa ini hidayah. Terus kemudian itu yang saya anggap hidayah. Oh, hidayah itu ketika Allah memberikan kesadaran tentang kembali kepadanya. Nah, tapi kan ada momen di dalam hidup saya kadang-kadang nggak melihat cahaya ini, kadang-kadang tertutup. Nah, ini apa? Yang saya lihat biasanya dosa saya atau maksiat saya. Sehingga alat perangkat-perangkat melihat hidayah nggak terlihat nih. Allah sudah kasih petunjuk tapi kita nggak bisa melihat. Kemudian terus nggak ada pasrah kan gitu. Sama ada satu lagi fenomena hidayah itu apa tadi kamu ngomong? Lupa deh. Nah, udah jawab dulu yang itu dulu. Nah, begini ya. Ini sahabat-sahabat, teman-teman, subscriber saya. Hidayah itu adalah memang sesuatu itu memang dari Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Cuma hidayah itu ada dua, Mas Amin. Oh, ada dua. Iya. Hidayah itu ada dua ya, sahabat-sahabat. Ada dua apa saja yang sama dengan takdir. Oh, sama dengan Sama dengan takdir. Maksudnya pengertiannya gitu. Takdir itu kan juga ada dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu sama dengan takdir memang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jodohmu di sini. Amalmu apa? Rezekimu sekian. Oh, gitu. Terus kematianmu ini. Ini sudah takdir yang tidak bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir. Ya, takdir. Sama dengan hidayah kan? Ya. Hidayah yang pertama memang hak veto dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat. Hak prerogatif. Hak prerogatif. Hak veto. Nggak bisa Pertama. Yang kedua, hidayah itu bisa kita lakukan dengan berbagai kita itu beramal soleh. dengan usaha. Usaha kita. Dalam arti bersyukur ya. Nah, Akan la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma apa ya? Aku lupa saya. Cuma pengertiannya begini, pengertiannya adalah Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu akan merubah dengan dirinya sendiri. Oh, tentang ya, betul. Masuk ya? Masuk. Itu yang dibilang bagian. Jadi itu hidayah. Jadi hidayah nomor 2 adalah bisa kita dengan melalui usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Nah, begitu ya. Itu hidayah itu begitu. Jadi yang nomor 2 bisa kita lakukan dengan beramal soleh, berbanyak sedekah, membantu orang. Itu juga menyebabkan hidayah turun. Jadi ada sebab-sebab turun. Ya, sebab-sebab turun. Itu yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang pertama memang hak prerogatif. Suka-sukanya Allah. Suka-suka. Sama dengan kita masuk surga. Bukan karena sholat kita masuk surga. Kan gitu. Tahu kan ceritanya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i? Mungkin diceritakan ulang lagi bisa. Imam Syafi'i itu adalah salah satu hamba Allah yang mengarang kitab ribuan kitab. Ribuan kitab. Seorang Imam Syafi'i. Karena saking alimnya, saking dekatnya kepada Allah. Ribuan. Secara logika tidak mampu. Ya. Itu Imam Syafi'i itu. Akhirnya dia wafat dan ada yang bermimpi beliau masuk surga. Akhirnya para ulama tanya, Kiai Syekh, apa yang menyebabkan jenengan masuk surga? Apa karena ngarang kitabnya? Apa karena sholatnya? Apa jawaban Imam Syafi'i? Tidak. Bukan saya ngarang kitab yang buat saya masuk surga. Bukan saya karena sholat saya. Bukan karena ibadah saya. Karena apa? Ketika mengarang kitab, nulis kitab itu,
Dulu kan pakai maksi. Maksi. Maksi yang dicelup, Oh, yang dicelup. nulis, Oh, habis tinta. celup lagi. Iya, iya. Tinta kan? Ya, Masuk tinta. paham ya? Iya, iya. Dicelup. Sebelum ada yang pulpen. Itu tintanya ada wadah tinta. Itu ketika ngarang kitab itu tintanya itu diminum lalat. Hmm. Nah, ketika diminum lalat itu sama Imam Syafi'i dibiarkan. Dibiarkan. Karena biar lalat itu mungkin haus. Jadi tintanya habis tidak apa-apa. Karena khawatir lalat itu minum tinta, khawatir haus. Ridho, ikhlas Imam Syafi'i untuk diminum lalat tintanya itu. Akhlak. Gara-gara perantara seperti itu yang membuat Imam Syafi'i masuk surga. Bukan karena sholat. Ya, ya. Ini deh. Ini berarti hal baru. Biasanya yang kita dengar anjing masuk surga. Anjing masuk surga. Terus kasih minum anjing, ya kisah parah. Yang ini baru. Oh, lalat. Lalat minum tintanya itu tidak dibiarkan oleh Imam Syafi'i. Khawatir tinta itu haus. Perantara seperti itu Imam Ridho Syafi'i Allah. masuk surga. Ridho Allah yang Kuncinya dia membuat ridho Allah. kita masuk surga. Bukan karena sholat kita. Cuma secara syariat kalau sudah gak sholat, bagaimana dapat ridhonya Allah? Ya, ya. Berarti yang syariat itu nggak bisa diremehkan lagi. Nah, cuma kita evaluasi kembali, syariat itu tidak bisa diremehkan. Syariat itu pondasi kuat yang harus kita jalankan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke syariat, sebelum masuk ke ma'rifat. Kalau pondasinya kokoh, semuanya akan lebih mudah. Ya. Paham ya? Nah, begitu sahabat-sahabat, teman-teman. Ya, kalau kita kokoh pondasi kita, syariat kita kokoh, maka syariat, makrifat, semuanya akan lebih mudah. Akan lebih mudah mendapat ridhonya Allah. Bukan salah paham ya. Nanti sudahlah gak usah sholat, sudah gak usah zakat, sudah gak usah puasa. Wong semua tergantung dari Allah, Ya. tergantung ridhonya Allah. Itu tambah rusak sahabat. Ya, pola pikir yang rusak gitu. Nah, sudahlah, gak usah sholat, belum masuk surga apa kata itu. Mau ridho gimana kalau gak sholat? Bisa dipahami ya? Selesai, Mas Amin? Selesai. Jadi ya tadi yang soal hidayah tadi berarti ada dua, hak prerogatif Iya. dan ada belas asih ya. Biasa sih. Allah kan mau belas kasih juga. Menilai prosesnya. Menilai prosesnya seorang hamba. Seorang Seorang hamba ini berjuang. Dia berusaha semaksimal yang dia mampu. Tapi dalam kata tanda kutipnya tadi, apapun ini pertolongan Allah gitu. Kan kadang-kadang juga ada kaum teman-teman atau saya sendiri pernah di masa kalau saya kerja ini usaha saya. Ya. Nah kan seperti itu. Jadi dengan konsep berpikirnya tadi, kesadarannya bahwa apapun ini Allah. ketika kita usaha pun kan sebenarnya yang menggerakkan petunjuknya juga Allah ya. Cuman bedanya kalau yang hak prerogatif itu kan bisa saja tiba-tiba diingatkan deng. Nah kalau yang usaha ini yang saya tangkap berarti kita dikasih kenikmatan syukur. Nah, saya sehat maka saya harus berbuat baik. Betul. Nah, itu yang saya tangkap gimana nih Ustaz. Jadi kan supaya nggak gambling, apa orang bilang, nggak error pengertian sesat pikir gitu. Pertanyaannya apa? Kan ada dua hidayah. Yang satu ini hak prerogatif sudah ditentukan seperti halnya jodoh, Ya, terus apa lanjut. mati, rezeki gitu kan. Termasuk lahir dari mana, Iya. gimana itu. Nah, yang selanjutnya hidayah kayak petunjuk-petunjuk kembali kepada Tuhan itu kan ada yang keduanya tadi dari amal-amal baik. Mungkin amal sosial lah gampangnya. Berbaik sesama manusia mungkin kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul. Karena yang saya tahu kan Islam kan yang saya yakin itu rahmat buat seluruh alam. Terus yang ditanyakan? Yang ditanyakan tadi saya kan pertama kan hidayah itu sendiri seperti apa? Yang saya bilang tadi sudah terjawab dua. Nah, yang saya tanyakan tuh bukan menanyakan sih, menyampaikan apa yang saya tangkap ini. Oh, gitu. Jadi saya nangkapnya yang keduanya sejatinya juga dari Allah sama saya. Karena sehatnya tadi untuk usaha. Nah, itu yang sudah saya tangkap ya. Kira-kira salah enggak atau benarnya kan saya Betul. nyampaikan. Karena begini sahabat-sahabat ya. Kita itu memang kalau orang hakikat kayaknya seorang kiai karena mungkin ya kalau kita mati kadang-kadang kan takut. Iya. Kan gitu nih. Iya. Kadang mati ya sahabat-sahabat, kadang kita mati kan takut. Takut karena sendiri, karena apa? Takut kan mati. Loh, sejatinya ya kan mungkin ya takutnya ya mungkin takut apa?
Apanya yang takut? Bukan saya pun juga berani, bukan. Cuma secara logika dikaitkan dengan syariat itu, kita itu hidup kan, hidup karena Allah. Ya, hidup. Mati pun karena Allah. Nah, kalaupun hidup kita itu hidup, tapi tidak diampuni oleh Allah. Jangankan kita bersenang-senang, cari rezeki pun sulit kan, kalau tidak diampuni oleh Allah. Di mana-mana kena musibah, kena kesusahan. Sedangkan mati dianugerai surga oleh Allah. Berarti kan sama saja. Kita itu sama dengan orang tidur. Coba kita tengok, coba kita ingat jenengan semua, sampean semua. Sampean tidur menit dan detik keberapa? Kan nggak tahu. Ini masuk ya, rahasia ini ya. Jenengan tidur di malam hari, saya tidur capek. Sampean paham menit keberapa, detik keberapa sampean sudah lupa. Ya, lupa. Blank. Ada di genggaman. Ini sama dengan mati. Kita tidak mampu, jangan sampai membahas mati. Membahas waktu saja kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Kenapa kok begitu? Karena kita lemah, gak ada apa-apanya. Kita itu sampah. Kita ini sampah, gak ada apa-apanya. Jadi kalau kita itu ingat mati, ingat masa tua, apa yang bisa kita banggakan? Yang kita anugerahkan hidupnya apa? Maka ya ada cerita nanti, kalau dalam cerita ini semua manusia hamba yang beragama Islam itu pasti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dai ini tak pernah bersujud kepada Allah, tak pernah membaca lafaz la ilaha illallah, tak pernah menjabat lafaz Muhammad Rasulullah, nanti kelak ketika hari kiamat ketemu dengan Allah, sampai tidak penasaran seperti apa Rasul Allah kan? Saya merinding ini sahabat-sahabat. Ketika saya ngomong Allah itu saya merinding. Kalau kelak ya, ketika ketemu dengan Allah, tapi dai ini tak pernah bersujud di buminya Allah, betapa malunya kita. Dan kita siapa yang menciptakan? Kan begitu pesannya? Iya. Kita itu yang menciptakan Allah, tapi tak pernah bersujud kepada Allah, tak pernah mengingat Allah. Betapa malunya kita. Gak bisa dibayangkan itu mana. Sejatinya hidup ini memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Bukannya tidak adil, bukan. Kita tidak mampu. Ya. Justru karena nggak mampu itu. Justru tidak mampu itu kadang bilang tidak adil itu loh. Contoh Nabi Musa. Iya. Nabi Musa itu ngotot kepada Allah Subhanahu wa taala karena namanya nabi ya. Kata Nabi Musa ya, saya ini nabi, saya pengen ketemu denganmu ya Allah. Mau ketemu dengan Allah saya. Tidak boleh sama Allah, ngotot terus. Akhirnya apa? Sudahlah, kalau sampai mau ketemu dengan saya, datanglah ke Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai dikisahkan di Quran. Ketika datang di Gunung Sinai, datangnya Allah, datang. Jangankan Allah datang, cuma datang sebuah sinar. Apa yang terjadi? Seorang nabi yang dekat kepada Allah sudah pingsan ketika itu. Pingsan langsung. Artinya tak mampu memandang atau bertemu dengan itu sinarnya. Sinar cuma cahaya. Bukan Allah ya, cuma nampak sinar dan cahaya sudah hilang. Sudah semaput Nabi Musa itu hilang. Ini saya merinding ya. Ini sahabat-sahabat saya ketika ngomong Allah itu saya merinding ini ya. Gemeter ya Allah. Kelak ya betapa bahagianya ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk seminnya? Masuk dalam. Jadi ampunan, kata kuncinya juga ampunan, belas kasih. Tadi ya yang sempat dikasih jelas. Tanpa ampunan juga bisa. Ya. Makanya di sini saya dapat pencerahan juga bahwa hidayah itu kan juga harus ada niat-niat selanjutnya untuk supaya hidayah itu kan terus ada. Jangan sampai hidayah itu datang dan pergi. Bahkan pergi terus, ini yang repot. Maksud saya tuh di situ intinya. Atau merawat hidayah itu sendiri maksud saya. Poinnya di sini. Cara kan bersyukur, oke lah kita bersyukur. Tapi hidayah ini harus juga disyukuri kan. Ya. Nah itu yang saya maksud, PR utama saya itu di situ. Oh iya, mungkin dengan kumpul dengan ustadz, mungkin
sharing atau mungkin punya pengetahuan yang lebih, kita kan otodidak Ustaz. Kadang-kadang kita menangkap ya oke lah ini untuk saya hidayah, tapi kan ada manusia lain, bisa jadi ada yang lebih paham, titipan perantaranya lewat Ustaz. Wah, minimal kan kalau nggak tercerahkan secara luas ini kecil-kecil lah kapasitasnya lah. Sesuai maksud saya gitu, nggak harus satu hari ini selesai, mungkin materinya bisa selesai Ya, tapi pengertiannya pengertiannya oke selesai sudah Ustaz. Prakteknya ini mah wah, itu makanya kan kalau ada temannya begini, oh iya dari Ustaz, misalnya Ustaz ngomong di banyak sekarang, saya sampai tapi pasti nanti pas pulang masih ada sisa. Oh ya satu titik, oh ya ini dulu misalnya, oh ya kayak udah ada dua. makanya Mas Amin ada yang menyampaikan guru saya itu namanya belajar itu sampai mati, sampai akhir hayat. Iya. Kita itu belajar tidak ada batasnya. Jadi belajar itu tidak ada batasnya, sampai kapanpun harus kita belajar. Karena ilmu itu semakin kita pelajari semakin banyak, semakin berkembang. Saya pun ngomong-ngomong gini, ketika gak ada Mas Amin mungkin saya selesai sudah konten saya. Ketika ada Mas Amin mungkin saya terus berkembang. Kenapa? Karena temennya. Berarti dengan adanya teman saling algoritma jalan. Siap. Jangan lupa subscribe. Kedepannya kalau masih ada kesempatan, insya Allah mungkin masih ada pertanyaan yang berbagai macam-macam. Mungkin Cuman untuk perlahan. ya, mungkin untuk tema ini saya tutup dulu dan terima kasih, dan mohon maaf kalau memang manfaat dan berguna video ini, mohon didukung ya dengan cara ya subscribe-nya, share-nya, like-nya didukung. Dan insya Allah yang mendukung channel ini bila dirasa bermanfaat, insya Allah akan menjadi amal jariah. Yang menyimak menyampaikan mudah jadi amal jariah. Amal jariah itu apa? Amal jariah itu adalah amal walaupun ketika kita kelak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya terus mengalir. Mengalir terus. Mengalir. Karena memang ada tiga amal yang tidak ada putus-putusnya, walaupun orangnya itu sudah tiada. Sudah mati maksudnya. Amal jariah. Amal jariah itu apa saja? Satu, awaladun solihin, ya, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Itu walaupun kita tidak ada dulu, ketika punya anak tetap kita mengalir pahalanya. Makanya rugilah bagi Mas Amin ini ketika nanti belum ada kesempatan menikah terus. Iya. Ini statusnya bujang, sahabat-sahabat. Kalau yang menyimak video ini statusnya itu perempuan yang masih ingin suami dan ini orangnya cocok, bisa ditulis kolom komentar, sisakan nomor handphonenya, akan saya telepon beneran. Ini orangnya, profilnya tidak perlu cantik, yang penting jodoh. Rahasia itu ya, ini kemana-mana ya. Maaf guyon ya, tapi kalau beneran tidak apa-apa, akan juga jadi amal jariah juga kan ya ini. Amin. Itu Mas Amin ya, jadi amal jariah awaladin solihin, anak yang mendoakan orang tuanya. Terus yang nomor 2 adalah awiyan tafa'a bi ilmihi. Awiyan tafa'a bi ilmihi. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Dia ngobrol-ngobrol seperti ini kan ilmu Mas Amin. Iya. Yang disebarluaskan kemana-mana. Kelak kalaupun kami tidak ada, pulang, ya juga akan yang membutuhkan keterangan ini kan bisa kita nikmati. Amin. Itu akan menjadi tambahan pahala Mas Amin. Kan enak kan Mas Amin, kita sudah mati tapi pahala terberjalan, algoritma terjalan. Algoritmanya jalan, jalur akhiratnya juga jangan masuk ya. Karena Bang Insan Tutor kemarin bilang, komennya ke channel saya, bilang begini, bermanfaat dunia akhirat saudaraku bilang gitu. Okay. Itu channel besar. Amin. Semoga konten ini saya doakan juga teman-teman. Terus betul. Yang nomor 2 pesan awiyan tafa'il ilmu yang bermanfaat. Terus yang nomor 3 adalah amal jariah. Ya, amal jariah itu ya amal yang amal yang ditaruh ke masjid, di musola, pembangunan masjid. Itu jadi kalaupun kita nanti mati tapi masjidnya masih dibuat untuk sholat, mengalir kepada yang nyumbang. Itu Mas Amin. Ya, amalnya nggak putus ya. Jadi kalau jenengan dukung channel ini juga akan bagian dari amal jariah. Mudah-mudahan ya. Amin. Kita doakan bersama. Ya, mudah-mudahan karena semua itu kita itu numpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah itu semuanya sudah ada di
apa? Allah sudah yang menentukan. Kita hanya bisa berupaya, berusaha, berikhtiar. Nah, selama kita masih mampu, berbuatlah jadi yang terbaik. Dengan terbaik, maka akan mudah dapat ridhonya Allah. Ketika dapat ridhonya Allah, insya Allah tidak jauh dari surga. Kan begitu. Ketika kita masuk surga, ya selesai hidup sudah. Mungkin itu untuk tema ini yang bisa kami sampaikan. Salam sehat selalu kami akhiri. Allahumma fi'ilahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.